Semuanya udah pada makan malam? Sehat semua? Oh, downloadnya nggak bisa ya. Kemarin itu saya kasih link lagi ya. Itu memang agak besar ukurannya, ada 16 megabyte. Mungkin jangan pakai HP Mbak, atau kalau bisa pakai komputer atau tablet, karena memang ukuran filenya itu besar sekali. Dan kalau mau download harus ini, harus buka biar lebih nyaman gitu. Ada yang nggak, kalau misalnya nggak bisa kemarin, kenapa Mbak, udah dicoba belum? Oh, pakai HP juga bisa. Alhamdulillah. Kalau yang nggak bisa mungkin bisa coba tanya teman-teman yang lain ya, atau mungkin soalnya kalau dikirim pakai email biasa itu terlalu gede ukurannya. Kalau pakai yang lainnya, saya kepikiran soalnya itu karena ukurannya agak besar, jadi agak susah juga nih. Mungkin aja pas tatap muka kali ya, atau misalnya minta tolong sama teman-teman lain, jangan pakai Facebook susah juga ngirimnya karena ukurannya besar. Terus apa lagi ya, oh ya, tadi mengingatkan saja tadi untuk nilai habis kelas ini langsung saya kirimkan ya. Terus ada beberapa mungkin yang nanti misalnya saya pas saya berikan nilai tersebut tidak ada nilai akhir, itu berarti ada tugas yang belum lengkap, karena saya tunggu sampai batas waktu terakhir itu tidak, mungkin masih belum dilengkapi, jadinya saya tidak memberikan nilai akhir gitu ya. Hanya ada ya yang ada tugas-tugasnya saja yang saya nilai. Kalau yang lainnya ada beberapa yang sudah yang belum lengkap gitu ya, ada tunggal 1, 3 atau 4 gitu. Yang lainnya udah lengkap semua insyaallah. Terus ini ngemil mau ngemil ya Mbak, langsung kita mulai aja ya, tapi ini belum semua ya, nggak masalah lah ya. Ya, jadi di buku BSE itu ya yang saya sudah share, bagi yang sudah bisa mengunduhnya, udah dibaca-baca belum atau dilihat-lihat. Jadi kalau buku yang di BSE ini cukup lebih komprehensif ya kalau menurut saya, dan lebih lengkap, dalam artian untuk tugas-tugasnya juga lebih menantang kalau menurut saya. Jadi nanti teman-teman bisa diskusi, kemudian juga nggak cuma di sini ya, di kuliah online, tapi juga nanti kelas online, tapi juga kelas nanti tatap muka. Insyaallah kita ada kelas tatap muka lagi itu tanggal 1 Juni. Mohon maaf suaranya agak rame ya, di luar ada truk, nggak tahu truk apa itu, jadi agak ramai sekali di situ. Oke, ini kok kalem-kalem ya malam ini. Biasanya udah rame jam segini. Sehat semua kah? Halo. Alhamdulillah sehat ya. Jadi langsung saja untuk menghemat waktu, karena waktu juga udah jam 9:07. Nanti kita lebih banyak diskusi aja. Oh, ini pertanyaan dulu sebentar ya. Apakah nilai keseluruhan atau nilai UTS? Semuanya Mbak. Jadi mulai dari nilai tugas, nilai tugas kan ada 2, kemudian UTS, UAS, termasuk keaktifan presensi ya, kehadiran teman-teman. Itu juga ada nilainya masing-masing, nanti akan saya share ke teman-teman. Terus kalau misalnya ada nanti kok ini ada yang kosong, ya itu berarti tugasnya belum dikirim, karena sampai saya tunggu sampai beberapa waktu kemarin kan masih ada yang belum juga mengirimkan ke saya gitu. Ya sementara begitu ya. Ini baru pemanasan, belum rame ya sih, biasanya baru agak rame 11:04. Tapi paling nggak ini pengantar dulu aja ya. Nah, mungkin sambil mengingatkan yang nanti kita kan TTM-nya tanggal 1 Juni itu, siapa saja yang bisa datang atau tidak bisa datang. Karena ini saya akan memberikan tugas kelompok ya. Kalau kemarin yang datang pas pertemuan tatap muka yang sebelumnya
itu saya buat sistemnya teman-teman presentasi, diskusi kelompok kemudian presentasi. Nah itu kan presentasinya yang dadakan gitu ya, persiapannya juga sebentar. Nah untuk yang nanti tatap muka tanggal 1 saya buat presentasi lagi, diskusi kelompok juga, tapi ini sifatnya udah lebih disiapkan. Dan ini karena sifatnya kelompok, berarti ya teman-teman harus bekerja sama dengan teman kelompoknya. Kalau yang individu kan saya sudah lihat ya kemampuan individu ketika semester 1 kemarin. Yang di semester 2 saya lebih menekankan gimana teman-teman kerja kelompoknya seperti apa gitu. Belum izin majikan, oh ya nggak apa-apa mbak, nanti bisa didiskusikan. Terus kalau yang misalnya nggak bisa hadir ketika hari Minggu nanti ya tanggal 1, nggak apa-apa, yang penting nanti kan ini saya buat kelompok ya, nanti ketika teman-teman menentukan kelompoknya, diusahakan satu kelompok itu ada satu orang yang mewakili yang bisa datang ke kelas untuk presentasi. Dan sempat saya pas yang pertemuan sebelumnya itu diskusi, kayaknya kalau online gini kan lebih banyak saya yang jawab-jawab. Gantian saya mau mendengar suara teman-teman sambil melatih ini ya, untuk teman-teman untuk terbiasa komunikasi di depan umum, di depan banyak orang. Terus juga bisa untuk melatih kritik daya kritis gitu ya, bisa tanya jawab ataupun ya terbiasa untuk ngomong di depan orang lah intinya gitu. Kalau misalnya nggak bisa datang, nggak masalah mbak, ini kan nanti kita kerja tugasnya kelompok itu berarti nanti saya nilainya berdasarkan kelompok, dan nanti tinggal bagaimana teman-teman semua membagi tugasnya dalam satu kelompok kan. Nanti saya jelaskan di bagian akhir, karena ini kan belum datang semua. Jadi ada 4-5 orang, kemudian nanti salah satunya minimal ya ada salah satu perwakilan di kelompok tersebut yang bisa datang untuk presentasi. Kalau misalnya ya nggak datang, nggak masalah, nanti saya nilainya berdasarkan ininya, hasil diskusi tertulisnya kan. Nanti saya bikin 2 macam, ada yang tertulis, ada yang presentasi. Nah itu makanya kerja kelompok ini teman-teman semua harus lebih aktif lagi, lebih giat lagi, karena kelompok kan berarti nilainya ya bareng sama gitu. Kalau misalnya yang ini kok saya usahakan untuk tetap ini ya objektif ya, walaupun misalnya nggak bisa datang, saya kan cukup inilah ya, paham kondisi teman-teman gitu, nggak bisa hadir. Jadi yang bisa hadir nanti itu aja yang mewakili gitu. Tapi nanti tetap kalau bisa diusahakan teman-teman dengan kelompoknya diskusi gitu ya, diskusi bersama, karena kan nanti ada satu laporan yang harus diserahkan ke saya, dan itu satu aja dari tiap kelompok. Jadi nanti kontribusi kalian nilainya ya dari situ gitu ya. Oke. Jadi malam ini kita cuma lebih ke pendalaman materi, jadi tidak ada bab atau materi yang baru, tapi tetap mendalamkan saja pemahaman teman-teman selama 1 semester kemarin. Jadi masih ingat kita belajar apa aja? Halo? Wah, ini ada pertanyaan lagi, sebentar dulu ya. Jadi kalau misalnya nanti kelompoknya lebih suka milih sendiri apa mau saya yang nentukan? Jadi karena nanti saya pertimbangkan, saya nggak tahu ya siapa yang bisa hadir siapa enggak. Di minusnya mungkin nanti kok saya nggak tahu siapa yang bisa hadir atau enggak, jadi nggak tahu nanti kok tiba-tiba nggak ada yang bisa mewakili, harus ada yang ditukar. Kalau plusnya saya yang nentukan, jadi lebih nggak pilih-pilih teman juga, jadi lebih teman-teman bisa lebih berlatih untuk dengan siapapun ya, teman satu kelompoknya bisa bekerja sama. Terus kalau teman-teman memilih sendiri biasanya ya jadi lebih tahu ya teman kelompoknya gimana. Tapi
yang tadi kalau misalnya ada nggak hadir juga jadi lebih tahu. Bisa nih. Oh gitu, ini beberapa mengatakan saya yang menentukan. Oh boleh, nanti kalau diskusinya lewat online bisa juga sih, nanti kalau ada yang nggak bisa hadir terus nanti disambungkan online bisa juga, nanti saya usahakan ketika diskusi hari H itu nanti ditampilkan secara online. Beberapa waktu yang lalu pas saat saya ngajar di UT itu juga gitu, ada yang harus tugas akhir presentasi dan itu tugas kelompok, dia nggak bisa datang, akhirnya pakai Skype, itu bisa juga gitu ya. Saya yang milih, saya menentukan gitu ya. Dipilih Bu, ini maksudnya gimana Mbak Wat? Jadi kalau ini nanti ya udah kok gitu saya nentukan aja ya, nanti saya kabari besok kelompoknya siapa aja gitu. Terus saya nanti menilainya nggak cuma dari tulisan aja, tapi juga nanti hasil akhirnya gimana lah. Pokoknya kan karena ini kelompok berarti kan kerja sama tim, kekompakan gitu. Nah nanti bisa teman-teman inilah lihat lagi ya, insyaallah besok saya ini. Kalau memilih sendiri jadi tidak bisa baca menyesuaikan dengan yang lain. Oh ya betul Mbak. Jadi biar bisa ketemu dengan beragam orang ya. Oke. Jadi itu sebentar ya, nanti detailnya setelah materi malam ini selesai nanti baru kita diskusikan lagi tadi terkait dengan pembagian kelompok. Oke. Jadi kalau teman-teman masih ingat semester 1 kemarin kita sudah pernah membahas ya tentang 2 bab, ada 4 bab misalnya total, tapi yang pertama itu lebih ke pengenalan awal ya tentang sosiologi. Nah kemudian ada juga tentang nilai sosial dan norma sosial, masih ingat? Nih kalau karena banyaknya kelas ya tiap hari ya teman-teman, jadi mungkin udah pada lupa nilai sosial dan norma sosial itu seperti apa. Tapi nanti kaitannya yang pas tugas itu ada juga sama ini, jadi teman-teman bisa belajar lagi. Kemudian yang kedua interaksi sosial dan dinamika sosial, itu yang nanti akan saya sampaikan malam ini ya untuk didalamkan, dan ini juga sebagai bekal buat teman-teman untuk mengerjakan tugas nanti, tugas kelompok yang tadi saya sampaikan, karena tugas kelompok ini nanti berdasarkan dua hal ini, 2 bab yang akan kita diskusikan bersama malam ini. Dan nanti ada beberapa kriteria ya, supaya teman-teman tahu apa saja kriterianya dan bagaimana sebaiknya gitu. Ingat-ingat lupa, wah dibuka lagi Mbak bukunya. Oke. Jadi terkait dengan nilai sosial ya dan norma sosial. Jadi ini saya salah satu yang saya suka dari buku BC ini memang ada ini ya, diagram untuk lebih memahami, ada peta konsepnya. Jadi teman-teman kemarin sudah dapat tambahan ilmu ya, tambahan pengetahuan yang awal dari modul yang sudah diberi. Nah ini saya kasih suplemen ya, kasih tambahan supaya lebih memahami lagi ini. Oh ini apa, kebanyakan materi, kok ada gambar lucu-lucu. Ya nanti ini, oh besok-besok saya bikin ada banyak gambar juga gitu ya. Oke, lanjut lagi. Jadi teman-teman sedikit review ya tentang materi nilai sosial dan norma sosial. Jadi dari sini teman-teman lihat ada struktur bagan ya. Ini tentang konsepnya itu bagaimana sih nilai sosial itu, ini ya, disebutkan ini dari paling ujung kiri atas tuh bisa dilihat ada tolak ukur nilai manfaat bagi masyarakat. Kemudian ada juga pembagian nilainya apa saja, kemudian sumber nilai itu dari mana,